Ada di Jawa Timur tuh kita punya sekolah orang tua hebat yang ini menyasar mereka-mereka yang punya anak di bawah 2 tahun atau yang sedang hamil, jadi 1000 hari pertama kehidupan untuk melalui sekolah, tapi tidak hanya ibunya saja, harus ayahnya minimal 4 kali pertemuan dari 12 kali pertemuan, kalau enggak ya enggak lulus, jadi harus mengulang. Itu hanya salah satu dari kinerja ataupun upaya-upaya kita untuk keterlibatan sang ayah. Saya pikir sebetulnya bukan ayah itu tidak ingin terlibat, tapi terbiasa dengan culture tidak terlibat gitu. Tadi sudah dibedah bahwa semakin kita bedah lagi tentang si anak, semakin kelihatan ternyata masalahnya itu bukan masalahnya si anak, tetapi masalahnya keluarganya, bahkan masalahnya negaranya. Gitu. Jadi pembangunan anak itu bukan membangun anaknya tapi membangun negaranya. Kemiskinan belum tentu menghasilkan anak-anak yang tidak berkembang, tapi kemiskinan menjadi faktor resiko yang besar bagi perkembangan anak-anak. Sesi tanggapan dari 4 orang hebat pembentuk Indonesia di masa ini dan masa depan. Silahkan. Yes. Nah, sekarang kalau tadi level nasional ya, kita mau mendengarkan juga sebenarnya dari sisi subnasional. Provinsi bagaimana menanggapi hasil dari ICDI ini. Telah hadir bersama kita Mbak yang sangat cantik sekali, pintar dan juga sangat pokoknya saya sering mengikuti IG-nya, jadi sibuk tapi anak-anaknya tuh keurus semua, apalagi terus kemudian bapaknya juga ikut terlibat gitu kan. Bagaimana Mas Emil juga ikut terlibat dalam pengasuhan anak-anak. Oke Mbak Arumi, tadi ya spillnya 2018 Jawa Timur tertinggi loh terkait dengan ICDI. Silakan Mbak Arumi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, bapak-bapak yang terhormat, ibu, prof, itu semua. Kayaknya materinya sudah diambil sama yang senior-senior. Kalau saya hanya menanggapi ini yang duduk di kanan kiri saya ini memang ahli-ahlinya yang luar biasa. Tapi mungkin kalau dari saya tuh lebih banyak ke perspektif bagaimana kami yang di daerah dan terutama yang kami berfokus di sama dengan Pak Budi sepertinya ini di keluarganya. Nah hari ini kita berfokus pada anaknya, tapi tadi sudah dibedah bahwa semakin kita bedah lagi tentang si anak, semakin kelihatan ternyata masalahnya itu bukan masalahnya si anak, tetapi masalahnya keluarganya, bahkan masalahnya negaranya. Gitu. Jadi pembangunan anak itu bukan membangun anaknya tapi membangun negaranya. Bahkan konflik yang kita pikir tidak ngaruh, nggak ngefek ke anak-anak seperti yang terjadi di politik itu kok ngaruh sekali terhadap anak-anak ternyata. Nah, saya sebetulnya sangat mengapresiasi, sangat senang ada ICDI ini merupakan salah satu pencerahan buat kita sebetulnya yang ada di daerah dan mungkin yang dekat dengan masyarakat dan juga warga yang punya background yang berbeda-beda. Ada yang tinggalnya di kota, tapi tidak sedikit Indonesia ini masih banyak yang tinggal di pedesaan yang pastinya dari sosial ekonominya berbeda, culture-nya berbeda, itu luar biasa. Makanya terlepas dari ini kan masih sekitar 15.000 keluarga atau anak yang didata, nanti seiring berkembangnya mudah-mudahan semakin merepresentasi gambaran yang ada di Indonesia. Tetapi ini pun sudah menjadi pencerahan untuk kami sebetulnya, karena ada satu alat ukur yang pasti, yang seragam, terstandarisasi se-Indonesia, bisa dipakai, yang mudah-mudahan merepresentasikan juga mereka-mereka yang tinggal di desa ataupun di kota. Karena sangat berbeda, misalnya kemiskinan yang ada di desa itu hampir 2 kali lipat. Kalau di Jawa Timur, karena data yang biasa kami pakai atau yang saya hafal itu di Jawa Timur itu bisa misalnya di kota itu 7%, di desa bisa hampir 15%. Jadi itu sebegitu timpangnya keberadaan, tapi kemiskinan belum tentu menghasilkan anak-anak yang tidak berkembang. Tapi kemiskinan menjadi faktor resiko yang besar bagi perkembangan anak-anak. Jadi ada banyak sekali variabel. Kemudian
berbicara dengan keluarga, saya juga tertarik dengan bonus demografi yang kita alami sekarang sampai dengan 2000 kurang lebih 2041 sih Pak. Nah, bonus demografi berarti banyak usia produktif. Usia produktif ini bukan hanya di pekerjaan tetapi juga di beranak pinaknya kalau menurut saya. Karena di usia-usia yang sama pasti banyak yang punya keluarga baru dan sebagainya. Nah, di sini yang bagi saya paling concerning justru hasil-hasil bagaimana keterlibatan suami dan istri yang mengasuh anak-anak bersama dengan yang timpang sebelah, misalnya ibunya yang lebih banyak, itu punya gap yang cukup luar biasa kalau buat saya di sini. Salah satu yang tertinggi dari hasil-hasil yang tadi diberikan gitu. Banyak upaya yang dilakukan baik dari pemerintah pusat, daerah sampai dengan desa, ada sekolah-sekolah keluarga misalnya. Ada di Jawa Timur tuh kita punya sekolah orang tua hebat yang ini menyasar mereka-mereka yang punya anak di bawah 2 tahun atau yang sedang hamil, jadi 1000 hari pertama kehidupan untuk melalui sekolah, tapi tidak hanya ibunya saja, harus ayahnya minimal 4 kali pertemuan dari 12 kali pertemuan, kalau enggak ya enggak lulus, jadi harus mengulang. Itu hanya salah satu dari kinerja ataupun upaya-upaya kita untuk keterlibatan sang ayah. Saya pikir sebetulnya bukan ayah itu tidak ingin terlibat, tapi terbiasa dengan culture tidak terlibat gitu. Makanya kita itu punya julukan fatherless country yang mudah-mudahan makin kesini tuh semakin memudar gitu. Nah, concern saya malah ada di situ bagaimana dinamika dan politik yang ada di dalam keluarga itu, bagaimana ada konfliknya, karena yang saya lihat gap-gap yang paling besar itu justru di hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal tentang pembangunan keluarganya, sedangkan kalau kita lihat tadi betul yang Prof. Fasli bilang bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sudah banyak yang nangani nih, hampir semua sudah serentak ya, mau dari kementerian ini sudah berpihak terhadap 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian di pendidikan juga PAUD atau TK. Tapi years gap ini antara 2 sampai 5 tahun ini tuh memang harus ada yang fokus juga ke sini, dan ECDI menjadi salah satu angin segar lah supaya kita bisa memfokuskan terhadap anak-anak di usia 24 sampai dengan 59 bulan yang dimana mereka ini perkembangan otaknya lagi masif-masifnya. Dan tapi ada satu hal yang buat saya ini gimana caranya bisa tersosialisasi dengan baik, kembali menyambut bonus demografi. Kita kalau ada di forum anak, kita pasti akan memfokuskan bagaimana orang tua sebagai pengasuh utama punya totalitas dan maksimal memberikan terhadap keluarga. Tapi kalau kita ada di forum perempuan misalnya, kita akan memastikan bagaimana perempuan-perempuan di usia-usia produktif mempunyai kesempatan yang sama, bisa, karena negara juga rugi ketika 50% populasinya perempuan, 50% laki-laki, salah satu gender ini ada ketimpangan, negara akan rugi juga, di mana banyak potensi-potensi pembangunan yang tidak terjadi. Nah, di forum perempuan, kita sebagai perempuan pasti dimotivasi. Pendidikan harus setinggi langit gitu ya, sebisanya, setinggi-tingginya tanpa melupakan keluarga. Berkarir juga dibuka lapangan seluas-luasnya. Tapi di satu sisi kita punya tuntutan, punya kegelisahan, dan bahkan seakan-akan beban tanggung jawab yang ada di keluarga itu biasanya ada di perempuan. Tapi ini angin segar, ini at least untuk sekarang hasil ECDI, anak yang diasuh oleh ibu bekerja dan ibu yang tidak bekerja, memang ibu tidak bekerja punya pengasuhan yang lebih baik, tapi hanya 1% terhadap ibu-ibu yang bekerja. Nah, ini buat saya yang punya aktivitas di luar rumah sih angin segar sekali gitu ya. Tapi saya yakin banyak sekali yang punya relate ke sini, dan saya harap ini tidak jadi konflik of ini lagi, karena sangat sulit. Jadi ketika saya di PKK bertemu dengan ibu-ibu dengan anak gitu ya, saya akan ibu-ibu yang bekerja dan punya anak tuh pada minder biasanya, karena hal-hal yang kita sosialisasikan itu seakan-akan membuat ibu-ibu bekerja ini kurang totalitas gitu ya, karena banyak tuntutannya ini kan berupa dengan waktunya, berupa dengan ini dengan anak gitu. Tapi di sini mudah-mudahan bisa menjadi angin segar
Dan tapi pada intinya ECDI 2030 ini menjadi salah satu indikator yang sangat kita harapkan di daerah setiap tahunnya bisa dilakukan secara rutin dengan jumlah koresponden yang makin representatif, yang lebih menggambarkan, dan variabel yang ditambahkan. Pak Budi, saya sangat setuju mengenai gadget itu, karena gadget ini, nah lucunya ketimpangan sosioekonomi yang ada di daerah, desa dan kota kok nggak terjadi di gadget. Saya harapannya karena di kota itu memang lebih banyak fasilitas, lebih banyak itu ya, mungkin terhadap gadgetnya lebih mudah, tapi ternyata enggak, di desa juga sama, bahkan lebih kadang-kadang beberapa case gitu lebih serem gitu, karena ini sangat nyambung dengan variabel bagaimana tingkat pendidikan terakhirnya ibu itu mempengaruhi. Banyak yang ibu misalnya pendidikan yang lebih rendah, biasanya banyak memang di desa, itu akhirnya dengan gadget, karena gadget sitting kita sebutnya, jadi bukan babysitter lagi yang jagain anak-anak, tapi gadget kita. Jadi gadget sitting itu memang sangat privilege buat para ibu, karena anak akan langsung autis, akan langsung diam, akan langsung manut gitu, dan menjadi reward yang luar biasa. Bahkan nantinya saya yakin akan ada korelasi dan juga impact yang dalam jangka panjang itu mempengaruhi bagaimana si gadget ini. Sekarang sih sudah mulai saya dengar-dengar, tapi belum ada bukti yang empirik bagaimana gadget ini kemudian mengganggu perkembangan bicara anak. Karena biasa bicaranya satu arah atau mendengarkan, tapi jarang diajak ngomong balik dan seterusnya. Jadi sukses terus untuk ECDI 2030. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar buat kita semua, dan tentunya menjadi salah satu indikator untuk pembangunan, bukan pembangunan anak, tapi pembangunan keluarga dan juga negara secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arumi.